Kalau mau datang ke India, silakan belajar informasi teknologi. Silakan belajar kedokteran. Silakan kita ketemu dengan Bapak Gautam, di mana beliau adalah dosen di Jawaharlal Nehru University. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bincang bersama mengenai budaya belajar atau kuliah di India, terutama di Jawaharlal Nehru University. Untuk itu, karena beliau sudah ada di sini, mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gautam. Selamat siang, terima kasih Pak Budi. Ya, Pak Gautam. Ya, bagaimana kabarnya Pak Gautam saat ini? Semuanya baik. Baik, Pak. Ya, semuanya baik, Pak. Ya. Sekarang baik. India mengalami sedikit keanehan, tapi tidak apa-apa. Kita berjuang, Pak. Iya, semoga segera pulih kembali ya Pak, dan kondisi seperti semula sehingga kita bisa ke Indonesia atau ke India dengan mudah seperti sebelum ada corona. Baik Pak. Ya, baik Pak Gautam. Untuk kesempatan kali ini kita bincang bersama tentang budaya belajar di India. Bagaimana Pak Gautam, apa yang perlu dipersiapkan? Misalkan ada orang Indonesia yang akan belajar atau kuliah di India, apa saja yang perlu dipersiapkan? Karena tentunya perbedaan negara, kemudian makanan, pola perbedaan makanan dan perbedaan adat istiadat ya, atau perbedaan cara hidup gitu. Bagaimana Pak Gautam? Bisa diceritakan kepada budaya, suasana, tradisi di India. Saya pikir orang-orang Indonesia sudah tahu lewat film-film, lewat lagu-lagu, ya. Dan juga ada beberapa kelompok India sekarang tinggal di Indonesia. Dan untuk mereka saya pikir India adalah negara yang terbaik. Terbaik makna saya di bidang kalau kita lihat di dengan beberapa kondisi. Kondisi pertama, India adalah pusat pendidikan yang termurah di seluruh dunia. Pertama. India yang kedua, India pun mempunyai pendidikan dengan beberapa tingkat. Ya, ada tingkat yang luar biasa baik sekali, luar biasa tinggi sekali, dan kita sudah mempunyai kompetisi dengan Amerika dan Eropa. Dan juga ada pendidikan yang tidak tinggi seperti ini. Maksud saya, kalau ada mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia yang latar belakangnya kurang kuat, contohnya bahasa Inggris atau ilmu pengetahuan, mereka langsung bisa datang ke India, dan menurut ketingkatan pengetahuannya, mereka bisa memilih universitas. Karena kami punya dua macam universitas. Ya. Pertama, universitas state. Itu saya bicara tentang universitas pemerintah. Itu ketingkatannya state, artinya setiap India punya 26 provinsi, dan setiap provinsi sponsor universitas sendiri. Dan kita punya universitas pusat, artinya pemerintah, karena kami punya federal system, dan pemerintah pusat sponsor state central university, universitas pusat, central university. Dan universitas sentral ini memberikan pendidikan tinggi yang luar biasa cukup. Ketingkatannya dunia ya, global. Dan state university tidak bisa kompetisi dengan universitas sentral. Karena state university mempunyai beberapa hal-hal seperti mereka mempunyai bahasa lokal, bahasa daerah, seperti universitas state di kalau India Selatan mempunyai bahasa Tamil, bahasa Kannada, apa
Dan Central University juga mempunyai bahasa Inggris dan bahasa Hindi saja, dua bahasa saja. Dan mahasiswa-mahasiswa yang akan datang dari Indonesia. Dan sekarang saya melihat cenderungannya sampai ini, banyakkan mahasiswa datang ke India untuk belajar teologi. Ya, belajar agama, belajar apa. Ya. Mereka tidak cenderung terhadap ilmu pengetahuan seperti matematika, sains, teknologi, ya, bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing. Ya. Dan saya mau menyampaikan kepada mereka, walaupun India sudah dari sejarah ya, sudah adalah pusat untuk belajar keagamaan seperti Islam, dan saya akan mengusulkan sekarang kalau mau belajar agama, saya pikir Indonesia adalah negara cukup di mana Anda bisa belajar agama. Karena saya lihat kiai-kiai, ulama-ulama yang luar biasa cukup sudah mempunyai pengalaman yang bagus. Kalau tidak usah datang ke India, investasi banyak uang hanya belajar agama atau teologi. Kalau mau datang ke India, silakan belajar informasi teknologi, silakan belajar kedokteran, silakan belajar engineering, silakan belajar business management. Kami sudah di bidang informasi teknologi. Contohnya begini, Pak. We have 15.000 perusahaan informasi teknologi. Kalau top dari seluruh dunia. Dan perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Google, walaupun dengan YouTube, dan apa saja. Ya, dan beberapa perusahaan seperti banking saja, Bank of America, JP Morgan Chase, ya, dan dalam bidang kedokteran, apa-apa, itu dari India. Sekarang Bapak bisa lihat, di negara Inggris dan Amerika Serikat. Dalam 5 dokter, adalah 1 dokter dari. Dalam 5 insinyur, adalah satu insinyur dari. Bapak bisa membayangkan suasana pendidikan. Nah, ini saya sudah jelaskan tentang suasana pendidikan. Nah, untuk orang Indonesia, saya melihat mahasiswa-mahasiswa datang ke India, mereka ya mempunyai kecenderungan untuk tinggal dengan orang Indonesia. Mereka tidak mau tinggal sendiri dengan orang India. Kenapa? Pertama-tama mereka menghadapi masalah bahasa. Bahasa Hindi, bahasa Inggris. Ya. Saya pikir kalau mereka datang ke India, sebelumnya mereka bisa pertama-tama kalau baik sekali bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Hindi untuk 3 bulan. Tidak usah belajar bahasa Inggris karena mereka belajar bahasa Inggris cepat sekali kalau mereka sudah tahu bahasa Hindi. Dan kalau mereka sudah belajar bahasa Hindi, dan mereka akan mempunyai banyak manfaat. Mereka bisa bergaul dengan orang-orang biasa di pasar, di universitas, di kampus, di mana mereka pergi. Ya, pertama. Kalau mereka sudah belajar sedikit bahasa Hindi, dan mereka akan belajar bahasa Inggris cepat. Karena sekarang kita menggunakan sekitar 30% sampai 40% kata-kata bahasa Inggris dalam bahasa Hindi. Ketika mereka sudah belajar bahasa Hindi dan bahasa Inggris,
mereka bisa menguasai pengetahuan dari India. Ya, dan mereka tidak usah tinggal di kelompok orang Indonesia atau mahasiswa Indonesia. Ya, karena mereka tinggal dan mereka tidak bisa belajar cepat. Saya sudah punya pengalaman dengan mahasiswa kedokteran atau MPD. Mereka sampai nangis karena dalam kuliah mereka tidak bisa mengerti apapun. Bagaimana mereka akan menulis tesisnya? Bagaimana mereka akan lulus ujiannya? Dan ketika mereka bertemu dengan saya memecahkan semua masalah. Cepat sekali. Kau jangan usah khawatir. Kau silakan jalan-jalan ke pasar-pasar. Anda belajar cepat. Anda bisa pergi ke pasar ikan. Silakan lihat, silakan bicara. Ya, caha, nahi. Anda belajar cepat. Itulah masalah mahasiswa Indonesia menghadapi. Ya, kalau ada pertanyaan lagi, Pak. Gautam, kalau berarti kalau orang Indonesia mau belajar atau kuliah di India, itu harus belajar bahasa Hindi dulu, karena bahasa sangat penting untuk komunikasi dan untuk mengerti apa yang diucapkan oleh para guru di sana atau para dosen di sana. Betul. Nah, kemudian Betul. Disarankan Pak Gautam bahwa orang Indonesia kalau belajar agama cukup di Indonesia sudah cukup untuk itu. Nah, kalau ke India lebih baik belajar engineering, kemudian kedokteran dan IT gitu ya Pak Gautam. Nah, betul Pak. Kemudian selain itu untuk proses belajar bahasa Hindi bisa bergaul dengan masyarakat yang ada di sana, contohnya di pasar atau mau beli sesuatu gitu ya Pak Gautam. Baik Pak Gautam. Baik, terima kasih Pak Gautam. Sampai ketemu di lain Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang, sampai jumpa lagi Pak. Terima kasih, saya gembira dengan wawancara Bapak ya. Pak Gautam, terima kasih. Baik.